Gimana kabarnya hari ini? Apakah berangkat semuanya? Andin. Apakah semakin lama waktu belajar nilai ujian akan semakin tinggi? Ya. Apakah semakin lama bermain gadget selalu membuat nilai siswa menurun? Betul ya? Apakah semua hubungan antar data selalu berpola sama? Tidak. Polanya sama? Hubungannya apakah selalu ketika salah satunya meningkat yang satunya juga meningkat? Tidak. Pernahkah kalian memperhatikan bahwa semakin lama waktu belajar nilai ulangan seringkali meningkat? Juga. Nah, apakah hubungan itu selalu terjadi pada semua orang? Betul ya? Coba kita perhatikan. Ada lama belajar anak ini dalam jam dan nilai ulangan yang diperoleh. Jadi ketika anaknya itu belajar 1 jam, dia memperoleh nilai ulangan 60. 2 jam 65. Ini ada anak yang belajar 2 jam juga, tapi nilai ulangannya 60. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui hubungan antara dua data tersebut? Apakah hubungan itu dapat dilihat dengan mudah dan apakah hubungan itu bisa dilihat dengan lebih mudah daripada hanya membaca tabel angka? Kira-kira kalau misalkan kalian membaca tabel angka ini lebih mudah untuk membaca hubungannya enggak? Nah, di matematika ini ada cara untuk membaca atau mengetahui hubungan antara dua variabel ya, yaitu dengan diagram pecah. Apa sih itu diagram pecah? Jadi diagram pecah adalah cara menyajikan data dalam bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, diagram ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel yang saling berkaitan. Nah, variabel dalam diagram pecah itu ada 2 ya. Ada variabel x dan variabel y. Nah, di mana variabel x-nya itu adalah variabel bebas dan variabel y-nya adalah variabel terikat. Nah, setiap titik pada diagram ini menunjukkan pasangan nilai dari kedua variabel tersebut. Apa sih kegunaan diagram pecah itu? Jadi dengan diagram pecah itu kita bisa mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel ya. Selain itu, diagram ini juga membantu melihat kecenderungan perubahan data. Manfaat diagram pecah. Dengan diagram pecah kita juga bisa mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian kita juga bisa menganalisis kecenderungan data dan membantu penarikan kesimpulan dari data. Sekarang ciri-ciri diagram pecah. Jadi diagram pecah itu menggunakan sumbu x dan sumbu y. Kemudian disajikan dalam bentuk titik-titik. Datanya berupa pasangan nilai, itu pasangan x dan y-nya ya. Nah, titik-titiknya itu tidak dihubungkan. Nah, korelasi di dalam diagram pecah. Jadi korelasinya ada berapa ya? Ada? Korelasi pada diagram pecah ada berapa? 3. Oh, ada korelasi positif, negatif, dan tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan. Nah, apa sih itu korelasi positif? Jadi kalau korelasi positif, itu terjadi ketika variabel x-nya meningkat, dan variabel y-nya juga ikut meningkat. Nah, pola titik pada diagram ini cenderung naik ya dari kiri ke kanan. Jadi ini polanya naik. Itu berarti positif. Sedangkan kalau negatif, ketika variabel x-nya itu meningkat, variabel y-nya justru menurun. Polanya itu turun. Jadi dia arah turunnya itu dari kiri ke kanan.
Kemudian tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi itu ketika titik-titik pada diagram ini menyebar secara acak. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa kedua variabel tidak memiliki hubungan yang jelas. Jadi ini titik-titiknya itu acak ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu enggak? Selanjutnya, gimana caranya kita membuat diagram pencak? Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita menentukan dulu nih variabel x-nya yang mana dan variabel y-nya yang mana. Kemudian kita membuat sumbu koordinat. Terus kita menentukan skala yang sesuai dan terakhir kita tinggal menempatkan titik-titik datanya ya. Pasangan dari variabel x dan y-nya tadi. Oke, kita simak dulu ya langkah membuat diagram pencak. Semakin bertambahnya umur berarti semakin tinggi badannya naik, meningkat. Betul ya. Jadi kalau korelasi yang positif artinya adalah semakin bertambahnya umur itu rata tingginya juga semakin naik. Nah, sekarang kita diskusi lagi. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok kalian yang kemarin? Boleh balik ke kelompoknya masing-masing ya. Sekarang kita mengajarkan yang KKM diagram pencaknya dulu ya.
Iya, oke. Ya, sebelumnya komanya berapa? 2. Next, yuk lanjut.
adanya hubungan positif dimana semakin lama waktu belajar yang diberikan siswa, maka nilai ulangan siswa itu akan semakin meningkat. Terus untuk kesimpulannya, jika individu cenderung naik dari ini ke kanan, maka hubungan kedua variabel adalah positif. Terus sama jika individu cenderung turun dari kiri ke kanan, maka hubungan kedua variabel adalah negatif. Sampai di sini adakah yang beda jawabannya sama kelompok berapa ini? Kelompok 5. Sama semua ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Terima kasih untuk kelompok 5. Kita perhatiannya sebentar ya. Oke, jadi ketika kita diminta untuk menggambar diagram pecah, langkah pertama yaitu kita menentukan dulu variabelnya. Mana yang variabel x, mana yang variabel y. Dan di sini di data ini variabel x-nya itu adalah lama belajar, sedangkan variabel y-nya adalah nilai ulangan. Kemudian di data adalah kita pasangan datanya x, y 1,60, 2,65, 2,8 dan seterusnya. Tinggal dari titik-titik ini kita gambar ke dalam diagram kartesiusnya. Pasangan yang pertama nih 1,60 berarti x-nya 1, y-nya 60. Kemudian 2,65 berarti x-nya 2, y-nya 6. Ketika sudah mendapati titik-titik ini, kita lihat nih, dia itu berarti belum naik ya, dari kiri ke kanan. Artinya apa? Berarti dia ada korelasi positif. Artinya berarti ketika lama belajarnya itu meningkat, nilai ulangannya juga semakin meningkat. Sampai sini sudah paham ya tentang diagram pencak. Kesimpulannya apa berarti kalau diagram pencak tadi? Ada berapa korelasi? Ya. Ada. Kalau korelasi positif artinya apa? Naik ya, dari naik semakin naik, cenderung naik. Berarti artinya ketika x-nya naik, y-nya berarti naik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Gimana pembelajaran hari ini? Aman? Aman. Ada yang masih merasa kesulitan? Nah, paling penutupnya. Ada lagi? Gak ada ya? Aman semuanya ya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian akan ulangan materi dari awal yang dari tabel frekuensi sampai box. Gak ada yang kok, ulangannya ke open book ya. Isi. Berapa soal? Soalnya ada 3.